Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem operasi Linux. Yang pertama tentang pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source dan gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Linux dapat bekerja pada berbagai macam perangkat keras komputer. Open source sendiri adalah suatu istilah yang digunakan untuk software atau perangkat lunak yang membuka atau membebaskan source kodenya dapat dilihat oleh penggunanya dan membiarkan penggunanya dapat melihat bagaimana cara kerja dari software tersebut. Kemudian, kelebihan dan kekurangan sistem operasi Linux. Kekurangan, proses instalasinya tidak semudah Windows, jadi lebih rumit dibanding Windows. Struktur directory dan hak akses yang membingungkan pengguna yang biasa memakai Windows. Banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux. Untuk administrator sistem yang belum biasa menggunakan Unix-like, maka harus belajar dulu. Hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu memberi dukungan baik pada Linux. Aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi di Windows. Jadi intinya, yang tidak terbiasa menggunakan Linux, yang menggunakan kode-kode tertentu untuk operasinya, akan kesulitan ketika menggunakan Linux. Kemudian kelebihan, jarang crash atau ngehang karena Linux lebih stabil, memiliki komunitas di berbagai penjuru dunia, terdapat beragam pilihan seperti Ubuntu, Fedora, Debian, dan lain sebagainya, cocok untuk PC yang memiliki spesifikasi minimum, memiliki pengamanan yang lebih unggul karena didesain multi-user, sehingga apabila virus menyerang user tertentu akan sangat sulit menyebar ke user lainnya. Nah, jadi Linux ini lebih aman ketimbang Windows dan juga banyak sekali ragamnya. Kemudian terminal dalam Linux. Terminal adalah sebuah command prompt di mana kita bisa mengontrol file, membuat folder, membuat akses, merubah akses ataupun membaca, membuat, merubah file, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Nah, kalau di dalam Windows itu sering disebutnya CMD. Sama aja sih. Bagaimana? Nah, cara membuka terminal dalam Linux yaitu kita bisa membukanya dengan cara search lalu ketik terminal, atau bisa juga dengan cara tekan Ctrl Alt plus T dan terminal pun akan muncul. Nah, ini beberapa perintah umum basic terminal di Linux yang sering digunakan. Struktur sistem operasi Linux. Nah, struktur sistem operasi Linux terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, kernel. Yang kedua, sistem library. Yang ketiga, sistem utilities. Nah, tadi disebutkan kalau Linux itu mempunyai berbagai macamnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu Ubuntu dengan tampilan seperti ini. Kemudian ada Debian. Tampilannya seperti itu. Manajemen proses di Linux. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Di Linux, setiap program merupakan proses. Proses dapat diciptakan dan dapat pula dimusnahkan. Terdapat 4 konsep dasar manajemen proses. Yang pertama, multiprogramming. Yang kedua, pseudo parallelism. Yang ketiga, multiprocessing. Yang keempat, distributed processing. Kemudian ada model-model proses. Yang pertama, sequential process, yang artinya proses di mana secara urut dari depan ke belakang atau dari awal sampai akhir. Namun, ketika proses tersebut ada yang terletak di akhir, maka akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencariannya. Kemudian ada multiprogramming. Multiprogramming adalah suatu metode yang memungkinkan 2 buah program atau lebih dijalankan secara serentak dalam sebuah komputer dan berbagai sumber daya dalam waktu yang berlainan. Kemudian ada CPU switching, yaitu merupakan peralihan prosedur dalam mengolah suatu proses ke proses lainnya. Kemudian ada manajemen memori di Linux.
Kemudian ada konkurensi. Konkurensi adalah proses-proses atau lebih dari satu proses yang terjadi pada saat bersamaan. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama. Konkurensi dapat muncul pada konteks berbeda, antara lain A. Banyak aplikasi atau multiple application. Kemudian ada aplikasi terstruktur, struktur sistem operasi, dan untuk struktur suatu proses. Kemudian perbedaan sistem operasi Windows dan Linux yaitu yang pertama dari daya tahan. Windows lebih gampang terkena virus baik dari internet, jaringan, aplikasi maupun dari media penyimpanan seperti flash disk, CD, hard disk eksternal. Sementara Linux lebih tahan akan serangan virus. Namun, Linux tidak berarti bebas dari virus. Hanya saja di Linux lebih sulit untuk ditembusnya ketimbang di Windows. Kemudian di tampilan, Windows pastinya lebih keren ya tampilannya, karena lebih bervariasi ketimbang dari Linux. Kemudian dari harga Windows cukup mahal karena kebutuhan dan user friendly pada Windows sendiri menjadikan Windows tetap laris. Kemudian untuk Linux harganya cukup terjangkau karena tadi Linux itu open source. Kemudian penggunaan Windows bisa digunakan oleh pelajar dan bekerja untuk membuat laporan. Jadi Windows ini siapapun pasti bisa menggunakannya tanpa perlu latihan terlebih dahulu. Berbeda dengan Linux, mungkin butuh latihan terlebih dahulu. Program Windows minim program saat diinstal. Bila menggunakan Windows, kalian perlu tambahan waktu untuk menginstal program lain sebagai pelengkap. Di Windows mungkin hanya ketika pertama kali menginstal akan muncul langsung perangkat aplikasi Office. Sementara di Linux, sekali kalian menginstal Linux akan mendapatkan berbagai macam program untuk internet, multimedia, dan lain-lain. Sementara di Windows harus menginstal sendiri. Nah, di aplikasi, Windows unggul untuk aplikasi Office-nya seperti yang tadi saya sebutkan. Sementara Linux unggul dalam web server, proxy server, firewall, mail server, Samba, dan lain-lain. Sistem file, Windows menggunakan FAT dan NTFS, sementara Linux menggunakan ext2, ext3, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.